Halo, berjumpa lagi dengan saya Wijaya. Selamat datang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas soal-soal hot SBMPTN untuk TPS atau tes potensi skolastik tahun 2020. Jadi, mari saja kita langsung ke soal yang pertama. Oke, jadi di sini saya ada soal. Itu adalah seperti ini. Jika Y gitu ya, jika Y sama dengan 2020 pangkat X, maka 2020Y sama dengan berapa? Nah, ini masuk kategori hot mungkin karena tidak terbiasa ya dengan soal. Tapi untuk cara pengerjaannya sebenarnya mudah sekali. Cara untuk mengerjakannya, yang pertama kita bisa hitung, kita lihat dulu ya. Nah, kalau 2020Y itu artinya kan Y-nya itu kita ganti dengan sebelah ini gitu loh. Nah, jadi kita ganti, jadi dia akan menjadi 2020, ini Y kan, kali 2020 pangkat X. Gitu. Nah, bentuk ini, kalau kita perhatikan, 2020 ini kan pangkat 1 ya. Nah, jadi pada sifat aljabar, kalau AB kali AC, itu bisa dijumlahkan pangkatnya, B tambah C. Nah, di sini artinya, karena dia basisnya sama-sama 2020, artinya 2020, ya kan? 1 tambah X, begitu. Nah, yang mana yang memenuhi itu, kalau kita sesuaikan dengan di jawaban, itu adalah yang B. Nih, yang B jawabannya. 2020 pangkat X tambah 1. Gitu ya, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke berikutnya. Saya kopikan dulu soalnya. Sebentar. Jadi ini adalah beberapa soal yang masuk kategori HOTS untuk tes potensi skolastik gitu ya. Jadi skolastik itu kan menilai kemampuan-kemampuan dasar ya, seperti logika dan segala macam. Ini soalnya, ntar saya pindahin dulu. Kayaknya numpuk deh. Ntar. Nah, sebentar ya. Kita harus turunkan sedikit layarnya. Oke. Terus, nah, seperti ini. Oke. Untuk soal nomor 2, di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketika A per 5 itu adalah bilangan prima. Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang kalau difaktorkan itu faktor primanya adalah dia dan 1. Nah, bilangan prima yang pertama itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari nilai A, kita sebenarnya tidak bisa usah menebak ya, kita tinggal uji dari opsinya. Misalnya yang untuk pertama. Jadi 5 bagi 5, untuk yang opsi pertama, hasilnya adalah 1. 1 bukan prima, jadi salah. Nah, terus nomor B, itu 8 per 5. Nah, bukan bilangan, hasilnya bukan bilangan prima ya, masih pecahan. Kalau yang C, 10 bagi 5, hasilnya 2. Nah, 2 itu masuk bilangan prima. D, nomor 2 itu C. Sedangkan nomor D dan nomor E kalau dilanjutkan, D itu hasilnya adalah 12 bagi 5, tidak bisa, jadi bukan. Kalau yang nomor E itu 20 bagi 5, hasilnya 4. Nah, nama-nama bilangan yang bukan prima itu istilahnya adalah komposit. Jadi bukan bilangan prima itu atau composite number. Jadi yang prima itu ketika nilai A-nya itu adalah C. Wah, ini mudah sekali nih. Tapi masuk kategori hot ya. Kita lihat ya. Nah, dari nomor 3 kita akan mulai menemukan soal yang agak susah. Bentar ya, saya copy dulu. Untuk soal nomor 3. Nah, ini soalnya berbahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi saya akan terjemahkan. Saya rasa anak-anak pasti bisa. Jadi ini ya soal nomor 3. Nah, ini jauh kesulitannya dibandingkan yang tadi. Jadi soalnya kayak begini. A trip, atau suatu perjalanan sejauh 175 miles akan menghabiskan waktu 1 jam lebih cepat jika kecepatan rata-ratanya untuk perjalanan itu dinaikkan 20 mile per jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata perjalanan itu? Jadi dia asumsi nih, si
pembuat soal, jika kita ngebut aja nambah 20 mile aja per jam, maka akan lebih cepat. Nah, ini soalnya bahasa Inggris ya. Kalau miles itu biasanya digunakan di negara-negara barat ya. Miles per hour. Gitu ya. Biasanya miles per hour. Nah, kalau untuk soal nomor 3 ini, yang kita pakai itu adalah rumus kecepatan. Ya, rumus kecepatan yaitu dari P sama dengan jarak bagi waktu. Nah, berhubung ini jarak diketahui, rumus ini kita modifikasi, ya kan? Untuk mencari waktu. Jadi, waktu itu dirumuskan sebagai jarak dibagi kecepatan. Jadi, rumus yang ini akan kita pakai. Yang T sama dengan S per P. Oke, mari kita kerjakan. Nah, ini ya. Kita akan menggunakan rumus T S per P. Jadi untuk kecepatan yang pertama atau T1, jadi kecepatan yang pertama itu jika 175, ya kan, jarak 175, waktu yang ditempuhnya itu adalah P. Nah, ini adalah P mula-mulanya. Nah, bagaimana kalau kita berandai-andai? Bagaimana kalau jaraknya tetap, ya kan, tapi kecepatannya kita tambah, artinya P-nya yang kita tambah dong, sebanyak 20. Maka berapakah kecepatannya yang terjadi? Nah, di sini dari soal diketahui bahwa selisihnya akan lebih cepat 1 jam. Nah, selisih itu dirumuskan sebagai delta T. Nah, delta T itu bisa kita cari dari T1 kurang T2. Kenapa T1? Karena T1 itu kan lebih lama dia ngabisin waktu, jadi T1 kurang T2. Nah, dari sini kita bisa turunkan, saya bawa ke sini aja ya, biar lebih luas. T1 kurang T2, maka kita bisa dapat hitung caranya, yaitu, nah ini 175 per P, kita kurangi 175 P tambah 20, itu akan sama dengan 1 jam. Nah, itu jadi yang kecepatan rumusnya. Nah, kalau di bentuk ini, lebih mudahnya kita keluarkan dulu 175, jadi 1 per P, 1 P tambah 20, itu sama dengan 1. Oke ya. Nah, di bentuk yang seperti ini, diam. Nah, setelah sampai di sini, kita bisa lakukan proses ini. Jadi kita cancelasi, kedua ruas kita bagi dengan 175. Dia akan tersisa ini, 1 per 175, gitu ya. Terus, nah, kemudian, nah ini kan berbeda pangkatnya, kita harus samakan penyebut dulu. Jadi kita tulis P tambah 20 dikurangi P, bawahnya kita sekalikan P kali P tambah 20. Ini samakan penyebut biasa. Oke, bisa mengikuti ya? Harusnya bisa. Nah, yang di atas itu kalau kita hitung kan, kita buka kurungnya kan tinggal 20 ya. Jadi 20, terus bawahnya itu akan menjadi P kuadrat tambah 20P 1 per 175. Nah, di bentuk sini agar mudah dikerjakan, mari kita lakukan proses kali silang gitu ya. Jadi P kuadrat tambah 20P sama dengan 175 kali 20. Jadi 175 kali 20. Nah, ini pengaliannya kan 175 kali 2 kan 350 ya. Jadi 3.500. Kita faktorkan sekarang. Ya. Faktorkan. Yang hasil kalinya itu adalah 3.500, jumlahnya adalah 20. Jadi P 70, ini P kurang 50 ya. Ini jumlahnya 20, hasil kalinya 3.500. Jadi kalau diturunkan kecepatannya bisa negatif 70 atau kecepatannya 50. Nah, dari dua jawaban ini, yang negatif kan tidak mungkin ya, tidak ada kecepatan itu yang negatif. Yang memungkinkan adalah 50. Gitu ya. Jadi untuk nomor 3 ini kecepatannya itu, atau kecepatan mula-mulanya itu adalah 70. Kecepatannya adalah 50. Yaitu jawabannya B. Nah, kalau kalian tidak yakin, kok bisa B gitu ya. Nah, kalian bisa mengujinya ke persamaan ini. Ya. Jadi kalau misalnya kecepatan awalnya 50, jadi jaraknya berapa, waktunya berapa. Jadi misalnya ini 175 dibagi
50 dapatnya berapa, terus 75 dibagi 70 kan ditambah 20 ya, jadi selisihnya pasti 1 jam. Oke, gampang ya, nomor 3 itu B. Kita lanjut ke soal berikutnya, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Ini juga bahasa Inggris. Jadi jangan takut ya dengan soal yang bahasa Inggris. Itu sama aja, yang penting kita memegang konsepnya ya. Ini nomor 4. Nah, ini soal jika dan hanya jika ya. Jika gitu maksudnya. Bukan jika dan hanya jika. Jadi ini soalnya. Oke. Jadi saya terjemahkan untuk soal nomor 4 ya, sambil kita baca bareng-bareng gitu ya. Jika X dan Y gitu ya. Jika X dan Y, ntar saya cek dulu. Jika X dan Y gitu ya. Dan Y bukan bilangan, Y tidak sama dengan 0 dan merupakan bilangan real gitu ya. Jadi mereka bilangan real, tetapi Y-nya tidak sama dengan 0. 25% dari X kuadrat per Y akan sama dengan X kurang Y. Jadi kita tulis ya. Jadi kita dapat kesamaan ini. Jadi 25% katanya dari X kuadrat per Y akan sama dengan X kurang Y. Jadi equal to kan gitu ya. Maka pernyataan yang benar adalah seperti apa. Nah, jadi di sini hotnya mungkin karena bahasa Inggris ya, tapi pengerjaannya kita rasa bisa. Nah, jadi seperti ini kita kerjakan dengan cara ini 25/100. Nah, itu ya, jadinya seperti ini kita peroleh. Jadi 25/100. Nah, 25/100 itu kita sederhanakan juga ya biar lebih mudah ngitungnya. 1/4 gitu ya. Jadi 1/4 artinya. Jadi 1/4 kali sekian. Nah, kita kalikan ya. Jadinya X kuadrat per 4Y gitu ya. Nah, ini kita gabungkan semua. Dikurangi X tambah Y sama dengan 0. Paham ya? Kalau pindah ruas itu. Nah, sekarang di sini bentuk seperti ini. Jadi kita agak problem ya. Apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana kalau kita jadikan semuanya dalam per Y gitu ya. Jadi X kuadrat begitu ya. Di sini 4Y. 4Y. Oke, 4Y X kuadrat 4Y. Jangan begitu. Nah, jadi gitu agak jelek jadinya, agak lama. Mending begini saja. Jadi di sini akan menjadi X kuadrat 4XY tambah 4Y kuadrat sama dengan 0 per Y. Nah, jadi maksudnya ini kita X ini kita kalikan 4. 4X kali Y. Nah, kan jadinya 4XY. Kalau coret kan 4X jadinya ini. Nah, ini juga. Nah, begitu. Oke, ya gitu ya. Jadi ini, nah ini jadinya min X. Kalau ini jadinya Y coret Y gitu ya. Jadinya itu. Oke, saya rapikan dulu. Harusnya ini 4Y kuadrat ya. Paham ya? Jadi kita kalikan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuknya seperti itu, 4 ini kan sebenarnya kalau kita keluarkan ya 4 ini itu kan kalau kita pindahkan ke depan jadinya 1/4 ya. Dan di sini sama dengan 0. Jadi 4 ini bisa kita kalikan dengan 0 atau sama-sama dengan 0. Jadi ini tidak ada. Ya, tidak ada ya. Jadi tinggal ini. Nah, kemudian X sama Y ini kita bisa lakukan proses penyederhanaan gitu ya. Pemfaktoran maksud saya. Nah, jadi dia akan menjadi bahwa itu akan menjadi Y. Sini X kurang 2Y, X kurang, sini dia akan menjadi, di sini, X kurang 2Y. Jadi dia X kuadrat dikurangi 2Y kurang 2Y, terus 4Y kuadrat. Nah, seperti itu jadinya. Nah, di sini kan sama dengan bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat ya. Nah, di sini kita memperoleh, nah ini Y-nya ini, karena di posisinya di bawah, kita kalikan 0 aja sekalian. Jadi
sama-sama kita kalikan Y intinya. 0 kali Y kan tetap ya. Jadi tetap kita peroleh X kurang 2Y. X kurang 2Y akan sama dengan 0. Oke. Nah, atau saya lebih gampangnya tulis X kurang 2Y kuadrat juga sama dengan 0. Nah, ini kuadrat, ini 0. Kita sama-sama akarkan. Jadi tetap X kurang 2Y sama dengan 0. Inilah saktinya 0 ini. Jadi semuanya hilang. Kita akan dapat X sama dengan 2Y. Gitu ya. Jadi X sama dengan 2Y, yaitu yang memenuhi adalah yang nomor 1. X sama dengan 2Y. Yang 3 juga. Kenapa 3? Kalau X kurang 2Y itu akan sama dengan 2Y. Jadi yang memenuhi 1 dan 3. Ya. Jadi di sini karena dia sama-sama dengan 0, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Dari 4Y ini sekalian kalikan 0 juga bisa. Gitu. Ya, saya rasa mudah ya. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Jadi biar durasi videonya tidak panjang, kita lanjutkan ke nomor 5. Kita sekarang ke nomor 5. Jadi biar tidak panjang ya. Nah, ini terakhir yang nomor 5. Oke. Ya, seperti itu saja. Oke, cukup ya. Itu aja 1-4 dulu. Sudah memenuhi 15 menit ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya.